Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kepala PNN Kota Surabaya mengucapkan selamat buat anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 21 Surabaya dalam rangka LDKS Penwisa 2020 dengan tagline siap, kompak, berakhlak mulia. Sekali lagi saya sampaikan, siap, kompak, berakhlak mulia. Mudah-mudahan SMP 21 dan segenap sivitas guru mampu menjadi penggiat dan relawan anti narkoba, khususnya di lingkungan SMP 1 dan di Surabaya pada umumnya. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada siswa-siswi baru, Pak ya. Mudah-mudahan kami doakan kalian sukses semuanya, mengikuti pendidikan sampai ke jenjang berikutnya. Dengan harapan satu siswa satu kebiasaan memiliki kemampuan yang bagus, menyongsong era milenial, memiliki kompetensi yang betul-betul diharapkan oleh orang tua, bangsa dan negara, khususnya oleh para pendidik SMP 21. SMP 21 mantap, sukses, kompak, berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDKS Penwisa 2020 siap, kompak, berakhlak mulia. SMP Negeri 21 Surabaya, sekolah ramah anak, bersih narkoba. Satu siswa, satu kehabisan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya Badi Supratikno, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, akan menyampaikan satu pemahaman terkait bahaya narkoba di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan pergaulan. Jadi pada dasarnya anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama belajar dan memahami apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba, dan sebagaimana narkoba itu berada di lingkungan kita. Anak-anak sekalian, sesungguhnya bahwa narkoba itu adalah suatu hal, suatu zat di mana di satu sisi dibutuhkan, akan tetapi di lain sisi justru membahayakan kehidupan manusia. Pada dasarnya di Tengare sekarang ini narkoba merupakan satu ancaman bagi kehidupan manusia. Bukan hanya lagi bahaya, bukan hanya lagi merugikan, akan tetapi merupakan satu ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Narkoba akan mempengaruhi fisik seseorang, akan mempengaruhi psikologis seseorang, akan mempengaruhi pergaulan sosial seseorang. Dan ini akan sangat merugikan manakala satu secara dampak fisik saja. Ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, manakala dia sudah menjadi ketergantungan, maka dia akan menjadi kurus. Kenapa kurus? Karena nafsu makannya tidak bagus. Jadi ketika dia sudah mengkonsumsi narkoba, maka daya nafsu makannya sudah mulai berkurang. Karena apa? Di dalam mindset, di dalam pemikiran mereka, orang yang terindikasi atau sebagai pecandu narkoba, yang difikirkan hanya narkoba, narkoba, dan narkoba. Pagi narkoba, siang narkoba, malam narkoba. Selalu begitu. Dan tidak akan memikirkan hal yang lain. Kemudian yang kedua adalah
berbagai macam kerusakan pada faal tubuh. Beberapa penyakit bisa masuk, contohnya aja kita bisa melihat gagal ginjal di sana. Ini karena apa? Kerusakan faal ginjal. Kemudian ada kanker hati, penyusutan faal hati, jantung, paru-paru. Ini tidak mustahil bagi mereka yang terindikasi narkoba. Stroke, ya. Jadi ini yang harus dihindarkan dari kehidupan kita, karena semua itu sangat merugikan. Kemudian yang ketiga, rentan sekali terhadap penyakit. Karena apa? Daya tahan tubuh tidak terbentuk. Karena daya tahan tubuh itu terbentuk ketika tubuh ini mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk membentuk antibodi, daya tahan tubuh. Tetapi ketika seseorang menjadi pecandu narkoba, maka nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi ini tidak lagi tercukupi. Kemudian ketika ada seseorang, misalkan seseorang ibu yang sedang hamil gitu, ini bisa menimbulkan kecacatan dalam kelahiran, melahirkan bayi yang cacat. Kemudian bisa mempengaruhi otak, orang cepat pikun, walaupun belum tua, ya, orang itu bisa pikun. Kemudian banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain dari segi fisik, ya. Belum lagi kerusakan pada wajah, pada kulit, ya. Kemudian kerusakan pada rongga mulut bagi mereka yang mengkonsumsi narkotika dengan cara dihisap, ya. Jadi kerusakan permanen pada mulut. Kemudian anak-anak sekalian, dampak psikologis. Dampak psikologis ini seperti emosi tidak terkendali. Jadi dia lebih lebih bersifat temperamental, gampang marah. Oleh karena itu, pecandu narkoba itu lebih senang hidup menyendiri, mengasingkan diri, dan tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, dan ingin terisolir dari dunia luar. Itu dampak psikologis. Kemudian curiga yang berlebihan sampai pada melihat orang yang berpakaian seperti misalkan bukan petugas, bukan polisi, bukan tentara, tetapi karena orang ini mengalami curiga yang berlebihan, sehingga ketika ada orang lewat saja seakan-akan dia rasanya ingin menangkap dia, kemudian dia sembunyi. Nah, ini kemudian lagi ada satu sikap yang tidak menguntungkan bagi siapapun. Pecandu narkoba ini akan suka berbohong. Karena apa? Berbohong bagi dia itu bukanlah hal yang salah, bukan hal yang tabu. Itu yang pertama, yang berbohong. Kemudian dia juga mencuri, itu bukan hal yang aneh bagi mereka. Mencuri itu seakan-akan sudah menjadi hal kebiasaan yang tidak dilarang, ya. Jadi bohong, mencuri, jadi berkata berlebihan, ya, membual, itu adalah salah satu dampak psikologis. Kemudian tentu saja yang sangat tidak menyenangkan, seorang pecandu narkoba tidak memiliki tanggung jawab, ya. Jadi dia tidak bisa diberikan tanggung jawab, misalkan diberikan tugas untuk diselesaikan, ini tidak bisa untuk pecandu narkoba. Dan kemudian kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang luar biasa, dan sampai dengan kalau otaknya sudah begitu rusaknya, begitu parahnya, dia akan mengalami gangguan jiwa. Dan anak-anak sekalian, ada lagi dampak yang lain seperti dampak sosial. Hubungan dengan keluarga semakin tidak bagus. Dengan adik, dengan kakak, dengan ayah, dengan bunda, papa, mama. Ini sudah semakin tidak bagus. Karena apa? Dia lebih senang menyendiri. Tidak ingin bersama-sama dengan keluarga. Ketika misalkan keluarga ini ingin makan malam bersama, makan pagi bersama, ingin bersama keluarga penuh, tetapi karena di situ ada satu pecandu narkoba, ini menjadi tidak lengkap. Karena apa? Pecandu narkoba ini tidak ingin bersama-sama mereka. Ketika ditanya mari makan, belum lapar lah alasannya, dan masih mengerjakan sesuatu lah
alasannya ini. Jadi dampak-dampak sosial yang dihadapi adalah seperti itu. Kemudian mengganggu ketertiban umum, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya, nyeleneh gitu ya, tidak seperti apa. Karena apa? Butuh perhatian yang berlebihan, sehingga apa yang dilakukan ini mengganggu ketertiban umum. Kemudian tidak peduli dengan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan, untuk tidak peduli lagi dengan bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati teman. Itu tidak lagi ada pada pemikiran dan jiwa pecandu narkoba. Dan kemudian melakukan tindak kekerasan ya, fisik, sehingga sering terjadi pertengkaran, sering terjadi perkelahian di antara pecandu narkoba. Tadi saya bilang di depan bahwa akan mempengaruhi temperamental, dia gampang marah ya, jadi seperti itu. Anak-anak sekalian, banyak faktor-faktor yang terjadi ya, ketika seorang pecandu narkoba sudah menjadi ketergantungan sekali. Ini ada akibat-akibat yang sangat merugikan, dampak-dampak yang merugikan. Ya, ini saya bisa menjelaskan di sini 8 dampak yang paling nyata ya, 8 dampak yang paling nyata yang bisa dilihat. Jadi akibat penyalahgunaan narkoba atau pengkonsumsian narkoba. Misalnya saja, ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, dia mengalami kondisi sedang berhalusinasi, efek daripada narkoba. Kemudian dia naik kendaraan di jalan raya. Nah, ini tentu saja akan merugikan pengguna jalan yang lain, karena dia berhalusinasi yang seperti naik motor sambil belak-belok begitu ya. Nah, sehingga mengganggu lalu lintas yang lain dan bisa menimbulkan kecelakaan. Ketika dia sebagai pekerja, dia bekerja di gedung yang tinggi, karena dia sedang berhalusinasi, dia berjalan, padahal dia sudah berjalan di tepi. Karena dia merasa jalannya itu masih panjang dan dia harus tapaki, maka dia akan terperosok jatuh ke bawah dan meninggal dunia karena jatuh dari bangunan yang tinggi. Jadi kecelakaan, baik lalu lintas maupun di tempat kerja, ini akan terjadi dan ini tidak mustahil. Kemudian dampak yang lain, akibat yang lain adalah sosial ekonomi. Bagaimana sosial ekonomi seperti yang dialami? Narkoba harganya tidak murah, harganya mahal. Ketika seseorang punya uang dan menjadi pecandu narkoba, mereka berpikir pagi narkoba, siang narkoba, malam narkoba. Yang dipikirkan hanya narkoba, dan dia akan menghambur-hamburkan uang untuk beli narkoba. Berapapun uang yang dimiliki, pasti akan habis. Nah, ini dampak ekonomi, sosial ekonomi, ini akan terpengaruh sekali. Dan orang ini tentu akan menjadi miskin. Ini. Kemudian yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan adalah kekerasan. Tadi saya bilang, orang menjadi temperamental, gampang tersinggung, akan muncul kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pergaulan, perkelahian, ya. Jadi tidak puas dalam kondisi keluarga. Misalkan seorang bapak anaknya ini masih sudah baik, dianggapnya belum baik. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang keempat adalah bagaimana seorang pecandu narkoba ketika terpuruk dalam keadaan kemiskinan, sudah tidak lagi punya uang, tidak lagi punya harta, ya. Kemudian sudah sering melakukan perkelahian dan tidak lagi ada ketakutan. Hal yang akan terjadi adalah kriminalitas. Dia akan mencuri, dia akan melakukan begal motor, pencegatan, penjambretan. Ini. Dan tentu saja ini adalah bertentangan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pemerintah melarang untuk penyalahgunaan narkoba dan ini diatur oleh undang-undang. Ya. Kemudian dampak yang kelima adalah ketika seseorang konsumsi narkoba, orang ini akan mengalami gangguan mental. Kenapa? Karena otaknya sudah mengalami kerusakan. Saraf-saraf yang dikendalikan oleh otak sudah mulai terganggu. Oleh karena itu orang ini akan mengalami gangguan mental, retardasi mental, gangguan kejiwaan. Sehingga orang lain mengatakan bahwa pecandu narkoba ini sedang
mengalami gangguan jiwa, oh ini orang gila. Nah, dan perlu diketahui anak-anak sekalian, manakala seorang mengkonsumsi narkoba, itu sesungguhnya dia itu memposisikan dirinya sesama dengan orang-orang yang membutuhkan, walaupun dia tidak membutuhkan. Contohnya begini, saya tidak sakit, tetapi saya minum itu narkoba supaya mengalami kegiatan saya kuat dan sebagainya. Tetapi ketika saya tidak mengkonsumsi narkoba, justru badan saya akan menjadi sakit beneran. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah tentu saja dalam penyalahgunaan narkoba ini tentu saja pecandu tidak lagi mempedulikan situasi sekitarnya, mengabaikan lingkungannya. Dan dengan demikian maka penyakit menular akan senantiasa mengancam dirinya. Saya ambil contoh penyakit hepatitis, hepatitis B. Ini dengan bersinggungan kulit saja, kita bersentuhan kulit, penyakit ini akan menular. Kemudian ketika seseorang pecandu narkoba sudah mulai mengarah kepada penggunaan jarum suntik, nah, penularannya akan semakin gampang. Karena apa? Karena dengan jarum suntik ini, semua penyakit yang ada di dalam tubuh akan mengalir melalui jarum suntik ini. Manakala orang ini mempergunakan jarum suntik secara bergantian. Salah satu contoh penyakit yang paling gampang menular adalah HIV/AIDS. Mana ada orang yang ingin menderita HIV/AIDS ketika orang itu dalam kondisi normal? Mereka yang menginginkan adalah orang-orang yang tidak normal. Sehingga mereka sengaja melakukan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah akan terjadi kematian akibat overdosis atau akibat efek samping penggunaan narkoba. Ya, adanya penyakit-penyakit yang mengancam kematian dan overdosis. Ketika seorang pecandu sudah overdosis dan tidak tertolong, sesungguhnya lah overdosis itu adalah kondisi keracunan seseorang. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan atau menopang zat-zat yang sudah masuk sehingga dia mengalami keracunan dan tubuhnya akan mengejang sampai meninggal dunia. Dan yang paling tidak menyenangkan, yang terakhir adalah yang ke-8, anak-anak sekalian, adalah ketika seorang pecandu ini saya anggap sebagai mayat hidup. Kenapa mayat hidup? Seorang pecandu, siswa, pelajar, ini pikirannya sudah kacau, sudah malas lagi belajar, akhirnya dia putus sekolah. Memutuskan untuk tidak sekolah. Karena otaknya sudah mengalami kekacauan, sudah tidak sekolah, tidak punya kemampuan berpikir, tidak mempunyai keterampilan, maka dia cuma hidup tetapi dia tidak memberi manfaat apa-apa kepada orang lain. Dia hanya bisa hidup dan makan. Tentu saja orang yang seperti ini hanya mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Itu yang saya bilang mayat hidup. Mayat itu kalau sudah mati itu tidak ada guna manfaatnya. Nah, tapi pecandu narkoba ini tidak ada guna manfaatnya tetapi dia hidup. Itu yang saya sebut dia sebagai mayat hidup. Sangat disayangkan ketika seorang pelajar akan menjadi seperti itu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan sekali-sekali mencoba yang namanya narkoba karena akan merugikan dirimu. Ya, jadi masa depanmu, keluargamu, semua akan dirugikan. Satu, jadi korban penyalahgunaan narkoba, semua akan merasakan penderitaannya. Jadi ada 8 dampak umum penyalahgunaan narkoba itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah sangat sekali melarang penyalahgunaan narkoba. Ya, baik. Di sini akan saya tunjukkan, ya, saya akan tunjukkan kondisi otak manusia yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba. Ya, ini nanti akan saya tampilkan gambar. Nah, gambar coba dilihat ini. Di sini ada 5 gambar otak, ya, 5 gambar otak. Ini ada panah ini. Panah ini adalah gambar otak yang tidak terkontaminasi
ya, yang tidak terkontaminasi dengan narkoba. Ya, ini yang kotak besar ini adalah otak yang tidak terkontaminasi. Ya. Kemudian yang sebelahnya ini, ya, yang ada gambar biru, ini latar biru ini yang sudah terkontaminasi. Nah, coba dilihat gambar sudut kiri atas, ya, ini sudut kiri atas. Ini otak yang tidak tersentuh narkoba, warnanya cerah, utuh, ya, utuh. Ini adalah otak yang bebas dari narkoba, drug free brain, ya, jadi otak yang bebas dari narkoba. Kemudian sebelahnya yang ini, yang di tengah ini, ya, yang sebelahnya ini yang marijuana abuse ini adalah otak pecandu ganja. Ya, coba kita lihat di sini. Banyak lubang-lubang di sini. Banyak lubang-lubang di sini. Karena apa? Marijuana abuse, ganja itu mengandung tetrahidrokannabinol yang menghancurkan lemak yang berada di otak, sehingga otak ini berubah. Nah, otak inilah yang dirusak, dan di otak ini banyak berkelebatan benang-benang saraf, berjuta-juta benang saraf. Nah, ketika benang-benang saraf ini kalau otaknya kerowak seperti ini, ya anak-anak, ini apa yang terjadi? Tentu saja benang-benang saraf ini kan akan putus. Nah, kalau benang saraf putus ini apa namanya? Nah, orang tidak lagi normal, cara berpikirnya tidak lagi wajar, yang disebut dengan orang, nah itu orang gila, ya. Jadi itu orang menyebutnya begitu, padahal dia sakit. Awalnya tidak begitu. Kemudian yang tengah bawah ini, ya, tengah bawah ini heroin abuse, ini adalah otak dari pecandu heroin, ya, otak dari pecandu heroin. Otak dari pecandu heroin ini adalah otaknya orang yang paling dekat dengan kematian. Kenapa begitu? Adiksi heroin, tingkat ketergantungan heroin ini sangat kuat. Ketika seseorang sudah menjadi pecandu heroin, maka dia akan dekat dengan kematian. Sehari orang akan mempergunakan heroin ini 2, 3, bahkan 4 kali sehari. Padahal ketika tubuh ini sudah tidak mampu ini menahan zat itu, maka akan terjadi overdosis, keracunan, kejang, dan seterusnya. Dan sudut kiri bawah ini adalah otak pecandu metamfetamin. Jadi metamfetamin abuse. Jadi penyalahgunaan metamfetamin. Ini adalah pecandu inex, ya, ekstasi, apalagi itu sabu, ya, inex, ekstasi, sabu, metamfetamin, halusinogen. Orang menghayal, ya, lebih senang menghayal ini dengan ini. Dan ini akan metamfetamin ini akan memacu gerak jantung, ya, supaya memompa darah lebih cepat dari keadaan normal, sehingga orang tuh merasa seakan-akan kalau mempergunakan amfetamin, ekstasi, inex itu kuat, seakan-akan biarpun lari keliling Surabaya merasa nggak capek, misalkan begitu contohnya saja. Akan tetapi setelah dia selesai, obat kandungan obatnya sudah habis, dia akan mengalami kelemahan, letih, seakan-akan dia mau pingsan, dan bahkan bisa jadi pingsan, shock. Karena apa? Jantungnya sudah, pompanya sudah lemah banget, sudah habis tenaganya, terporsir. Jadi seperti itu. Ini adalah otak daripada orang-orang yang mengalami kecanduan narkotika. Ya, di sini ada gambar otak, yang gambar besar ini, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri yang backgroundnya hitam ini adalah otak yang normal, dan separuh ini yang sebelah backgroundnya biru ini adalah yang terindikasi narkoba, dan gambar-gambar yang terindikasi narkoba yang di kotak-kotak kecil ini. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, dan ini waktu saya ini tidak banyak sesungguhnya, ya, tetapi barangkali nanti kalau misalkan kita ada waktu dipertemukan, kita bisa berdiskusi, dan saya berharap kalian ini mau menjadi kader daripada P4GN, ya, menjadi kader P4GN, duta anti narkoba di sekolah, yang menyelamatkan teman-temannya dari bahaya narkoba.
Ya, begitu. Dan ini ada saya titipkan kepada kalian, ya, anak-anak sekalian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengatur bagaimana keadaan seseorang dalam penggunaan narkoba. Di sana ada penyalahgunaan, di sana ada pecandu, di sana ada aturan-aturan yang mengatur tentang narkoba. Saya ambil contoh aja di sini adalah pasal 54 ya. Pasal 54 ini mengatur tentang ya, ketika seorang pecandu narkoba ini harus bagaimana. Nah, ini saya butuh kader seperti kalian, saya butuh duta anti narkoba seperti kalian. Ketika menemukan seorang pecandu narkoba, maka ingat ini pasal 54. Kenapa? Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Ya, pasal 54. Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik itu medis maupun sosial. Nah, ini tugas kalian sebagai duta nanti manakala menemukan mau di jalanan, mau ada teman barangkali ya tidak di sekolah tetapi teman yang ada di sekitar kalian mengalami kondisi seperti itu, ketergantungan terhadap narkoba, maka diingatkan. Karena pecandu tidak harus dipenjara, pecandu harus direhabilitasi. Jadi itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian adalah anak-anak yang hebat, kalian adalah masa depan bangsa ini, maka jadilah anak-anak yang berprestasi. Jangan lupa. LDKS Spedusa 2020 siap, kompak, berakhlak mulia. SMP Negeri 21 Surabaya, sekolah ramah anak, bersih narkoba, 1 siswa 1 kehabisan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.